Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang Bapak Ibu, saudari jemaat Tuhan untuk mendoakan teman segereja di kanan atau di kiri Anda. Doakan supaya teman kita itu bisa konsentrasi, fokus mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang boleh memberikan damai. Kalau ada kekhawatiran, mikirin kehidupan, supaya di dalam masa pemberitaan firman, rekan kita itu boleh bisa menerima, mendengar, dan kemudian bertekad untuk melakukan. Saya persilakan saudari untuk berdoa untuk teman di kanan kiri Anda. Bapa yang baik, Bapa yang begitu sabar, kami sekali lagi menghampiri tahta-Mu yang kudus, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti dan mau terus memberikan pengajaran-pengajaran-Mu. Dan kami dengan rindu menantikan apa yang menjadi amanat-Mu bagi kehidupan kami, umat Kristiani, di masa-masa seperti sekarang ini. Masa yang nampaknya kalau secara ekonomi ada hal-hal yang mungkin membuat kami khawatir, cemas, dan sebagainya. Atau bahkan perbincangan-perbincangan seputar aspek ekonomi akibat kesulitan-kesulitan yang ada. Perang yang di Eropa, di Rusia, Ukraina ternyata memberikan dampak buat kami di Asia Tenggara. Tuhan, banyak hal yang terkoneksi dalam dunia ini yang saling mempengaruhi, khususnya dalam aspek perekonomian. Tuhan, kami di tengah-tengah situasi demikian, kami tetap mau belajar untuk mendengar, dan kemudian kiranya Roh-Mu yang boleh menggugah seluruh hati kami, sehingga kami boleh siap melakukan apa yang Kau berikan buat kami. Karena kuasa daripada firman-Mu baru bisa kami rasakan kalau kami melakukannya sebagai anak-anak-Mu, sebagai keluarga Kristen, ataupun sebagai satu gereja. Oleh karena itu, kiranya Engkau yang boleh mengumpulkan semua doa dari anak-anak-Mu yang mendoakan teman di kanan kiri barusan, supaya seluruh doa itu boleh betul-betul Engkau perkenankan dan Engkau mau menjawabnya. Sehingga setiap kami ketika mendengarkan firman-Mu boleh dibawa masuk ke dalam tahta-Mu yang kudus, punya keintiman dengan Engkau, Allah yang tidak bisa kami lihat, tetapi Allah yang bekerja ibarat angin. Datang kami bisa rasakan, tapi kami tidak bisa pegang. Datang kami bisa mengalami apa itu angin panas, angin dingin, tetapi kami tidak bisa melihat angin itu ya Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh memohon, kiranya Kau yang boleh sertai kami, supaya kami boleh sama-sama menundukkan diri kami di bawah petunjuk yang Kau akan berikan buat kami hidup di masa ini. Dengar seluruh doa kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih. Saya selalu pakai tangan kayak begini ya. Ini artinya adalah damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudari semua. Kayaknya saya udah pernah ajarin belum ya di sini? Udah pernah ya? Masih ingat kan ya? Semoga bisa digunakan ya. Mari saya undang kita membuka Alkitab dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Jadi saya akan mulainya dari ayat 13 bukan dari ayat 12. Karena ini ayat 13 sampai 20 fokusnya topiknya doa. Ya, jadi kita mau fokus kepada tema hari ini berkaitan dengan doa orang benar. Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Nanti jemaat membaca ayat 16. Ya, saya akan bacain yang lain, jemaat membaca ayat 16. Kalau sudah siap, saya undang kita untuk bangkit berdiri sebagai sebuah simbol postur tubuh kita menghormati perkataan Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Demikian firman-Nya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jemaat, karena itu mendapat dosamu dan
Kemudian ayat 17-18 ini ilustrasi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 19-20 ini semacam kesimpulan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik atau bertobat, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Nah, soal interaksi, ayat yang tadi Anda baca ini boleh dikatakan adalah ayat kunci, ya, karena kita semua tuh seringkali bergumul ya dengan yang namanya doa, menantikan jawaban doa, kemudian jawaban doa itu kapan datangnya dan sebagainya. Jadi kalimat doa orang benar besar kuasanya ini adalah satu hal yang kita tuh pengen alamin sendiri, ya. Cuma ya nggak selalu kita alami. Nah, saya nggak tahu bagaimana pengalaman kehidupan doa saudari ya. Saya sendiri bersyukur sekali karena paling tidak kan saya dari STT Reform Indonesia ini Kemang ya. Setiap tahun itu kami nungguin nih, Tuhan utus siapa sih ya anggota gereja yang mau menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Dan ternyata kan sedikit ya yang mau jadi hamba Tuhan ya. Jadi memang setiap tahun itu yang masuk ke STT ya, padahal di kita di Jakarta, Jabodetabek STT banyak sekali ya. Yang masuk ke STT itu paling setahun 25 orang ya, 50 orang ya, nggak sampai 100 setiap STT. Jadi memang bergumul sekali. Jadi tiap tahun kami berdoa supaya ada Tuhan utus untuk bisa masuk ke STT RI, khususnya untuk ngambil program S2, Master of Theology in Worship Studies. Ya, jadi belajar bagaimana ngurusin kebaktian dan sebagainya. Nah, saya doa, saya minta sama Tuhan, Tuhan boleh gak utus 2 orang mahasiswi perempuan? Karena mahasiswa kami yang sebelumnya, sebelum tahun 2022 semuanya cowok. Ya, nggak enak kalau semuanya cuma satu gender gitu loh, kalau mahasiswa gitu loh, beda banget. Saya minta 2, Tuhan kasih 5. Jadi tahun ini MTH ibadah yang kami atur gitu ya, yang kami kelola itu 5 mahasiswi mendaftarkan diri, 5-5-nya keterima. Itu di STT Reform Indonesia tuh jarang kayak begitu gitu loh. Tapi tahun ini Tuhan jawab, ya bahkan lebih dari double. Ya bahkan kemudian ada satu lagi seorang bapak usia udah hampir 55 tahun, tapi sekolah Alkitab full, ya. Masuk juga MTH ibadah karena dia mesti pindah konsentrasi. Jadi saya mengalami jawaban doa yang melampaui bayangan saya sendiri ya. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu semua. Nah, yang jelas orientasi ayat 16 ini ayat yang kita suka banget ya. Tapi kita perlu bertanya lebih dalam sedikit. Doa orang benar. Pertanyaannya adalah, kamu orang benar atau bukan? Kalau ditanya begitu jawabannya apa? Bapak Ibu orang benar atau bukan? Ya benar lah Pak Pendeta, saya nggak nyolong kok. Ya, saya nggak nyatut meskipun bensin naik kok. Ya. Nah, siapa orang benar? Terus pertanyaan kedua, yakin didoakan. Artinya yakin itu apa sih? Apakah yakin itu artinya pakai positive thinking? Jadi kalau saya picturize, saya mau punya sesuatu, positifin entah kamu dapat. Apakah begitu? Tadi pagi saya bangun tidur, adik saya di Amerika tinggal di LA, dia kirim satu foto. Akhirnya dapat juga. Coba jemaat bisa tebak dapat apa? Hah? Dapat apa tadi, ada yang jawab tuh? Hah? Sorry. Oh, jam tangan. Enggak, dia beli motor gede. Beli motor gede. Dalam hati saya, wah ini mimpi waktu dia remaja pengen punya motor gede. Dan dia berhasil di LA. Ya, jadi real estate agent. Dia kirim pagi-pagi motor gede. Berarti dapat tuh jangan-jangan ya, dia doain dan sebagainya. Nah, bayangan kita tuh yakin tuh apa kayak begitu? Dipicturize jauh-jauh hari, positive thinking. Yakin tuh begitu? Apa betul begitu? Terus pertanyaan yang ketiga, sangat besar kuasanya. Kuasa buat ngapain?
Kita mau ngapain sih dapat doa atau melakukan doa yang besar kuasanya, buat apa sih? Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang patut kita pertimbangkan lebih mendalam dari ayat yang tadi kita baca. Nah, ada satu kisah nyata yang boleh dikatakan bisa menjadi ilustrasi mengenai doa orang benar besar kuasanya. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bahwa urusan doa sebagai orang Kristen ternyata nggak bisa dimengerti dengan sembarangan, ya. Ini terjadi di dalam kisah hidup seorang bernama Corrie ten Boom. Ada yang pernah dengar nggak nama ini? Tahu ya, cerita mengenai The Hiding Place. Jadi Corrie dan kakak perempuannya, jadi Corrie ini anak tengah ya. Corrie ten Boom dengan Betsy dijebloskan ke kamp konsentrasi Nazi karena keluarga ini menolong orang-orang Yahudi yang ditangkepin sama Jerman waktu itu. Jadi dia bikin kloset dibolongin seperti itu, semua orang Yahudi disembunyiin di sana, terus ditutup sama lemari, ya. Nah, tapi kemudian ketangkep, sehingga Corrie sama Betsy akhirnya dibawa juga ke kamp konsentrasi di Jerman, ya, namanya Ravensbrück, ya. Nah, di dalam kamp konsentrasi itu Corrie dan Betsy terus berdoa. Doanya sederhana, supaya mereka bisa bertahan hidup. Nah, caranya bertahan hidup gimana? Corrie itu berhasil bawa satu botol vitamin, ya. Vitamin yang menurut dia itu bisa menolong supaya menjaga stamina di kamp konsentrasi dan sebagainya. Dia doa supaya vitamin itu nggak habis, ya, cukup buat dirinya, buat kakaknya, sama buat beberapa tahanan lainnya. Dan betul, vitamin di botol itu sebenarnya sudah habis, tetapi somehow setiap kali mau diminum tetesannya keluar, ya. Jadi ada yang netes dari botol itu. Jadi menurut Corrie ini sebuah mujizat yang mereka alami. Tapi masalahnya saudara generasi, Betsy kakaknya akhirnya meninggal dunia di kamp konsentrasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Corrie dan Betsy ten Boom yang udah nolongin orang kayak begitu, apakah mereka bukan orang benar? Mereka nolongin bukan nolongin sesuatu yang sepele, ya. Nolongin supaya orang Yahudi ini kagak dibunuh sama Nazi. Mereka nolong komunitas Yahudi dan kemudian Betsy meninggal. Kenapa Betsy yang meninggal tapi Corrie bertahan hidup dan akhirnya bebas dan hidup sampai setua itu? Apakah Tuhan jawab doa dari pemudi tersebut mengenai urusan kecukupan vitamin tapi membiarkan kakaknya meninggal dunia? Apa yang salah dari doa mereka? Masa salah sih doa supaya semua bertahan hidup? Apakah doanya kurang iman? Kita nggak bisa jawab, saudara generasi, ya. Karena di dalam iman Kristiani doa itu bukan sekedar transaksi jual beli sama Tuhan yang kita sembah. Di dalam doa ada misteri yang kita nggak tahu. Kita mintanya A dikasih B, tapi karena kita minta A terus begitu dikasih B kita nggak tahu kalau B itu adalah jawaban. Ya, saya maunya sama yang itu, ya, pacaran ya, lagi naksir situ kan, maunya yang itu. Ada yang naksir dia kagak dia lihat gitu loh, karena maunya yang ono, gitu kan. Jadi susah. Jadi Tuhan jawab, tapi kita berasa Tuhan gak jawab. Jadi gimana dong? Ya, atau Tuhan jawabnya waktunya beda sama kita, tapi kita nyecerin supaya kalau bisa sekarang hari ini jawabannya. Jadi di dalam seluruh dinamika kehidupan kita orang Kristen, doa ini selalu menimbulkan pertanyaan, ya. Di dalam pergumulan saya pelayanan, saya pernah berdoa dan saya merasakan saya kayak kata-kata saya tuh kayak kena ke tembok terus mental terus jatuh ke ubin. Saya pernah berasa begitu. Sampai akhirnya saya ciptain satu lirik dan kemudian jadi satu lagu yang mengatakan bahwa waktu saya doa yang saya dengar cuma keheningan, ya. Padahal saya maunya tuh doa, terus Tuhan jawab gimana deh caranya deh. Yang penting jangan tiba-tiba ada suara ngejawabin saya. Ngerti ya? Kalau kita doa kemudian ada suara yang ngejawabin kita itu kita makin takut gitu. Ya malah mungkin kita makin ragu apa benar ini Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan serba salah, ya. Dia jawab salah, dia nggak jawab salah, dia jawab cara begini salah, dia jawab cara begitu juga salah. Jadi kita maunya apa sih? Ya mungkin juga Tuhan jangan-jangan juga frustrasi kayak kita gitu, ya. Nah saudara kasih, tapi intinya adalah waktu kita baca Yakobus 5 tadi, ini yang perlu kita tanya. Sebenarnya apa sih
yang Tuhan ingin kita hidupi waktu dengar ayat-ayat, khususnya ayat 16 tadi. Doa orang benar besar kuasanya. Nah, waktu kita perhatikan pasal 5 yang tadi kita baca, kita perlu ingat Yakobus itu cuma 5 pasal, ya. Nah, ternyata di pasal terakhir ngomongin doa, di pasal 1 juga ngomongin doa. Jadi kalau nanti Anda baca iseng-iseng gitu ya, well bukan iseng-iseng sih, baca Alkitab jangan iseng-iseng ya. Baca 5 pasal, sekali duduk baca selesai, cuma 20 menit, 15 menit ya. Baca pasal 1 ayat 5, di situ orang percaya, karena kan surat Yakobus diberikan untuk gereja ya, jadi untuk orang Kristen, mereka semua itu didorong untuk menaikkan doa minta hikmat kalau kekurangan hikmat. Nah, pertanyaan kita adalah kapan kita kekurangan hikmat? Yakobus pasal 1 juga kasih jawaban. Kita itu kekurangan hikmat pada saat kita mengalami godaan dan cobaan. Ya. Kayak misalkan tadi Ibu Caroline juga sudah sebutkan bahwa situasi ekonomi ini nggak terlalu terang nih, ya. Bahkan Pak Jokowi dalam salah satu wawancara, biasa ya wawancara pendek kadang bisa dimengerti salah konteks gitu ya. Tapi Pak Jokowi presiden kita sudah bilang 2023 keadaan ekonomi gelap. Maksudnya apa gelap? Ya nggak tahu, pokoknya gelap ya. Jadi ini satu hal yang membuat kita mungkin bisa khawatir ya. Dan di tengah-tengah kekhawatiran, apalagi buat kita yang gaji pas-pasan, profit pas-pasan, semuanya pas-pasan, otak mau diputar kayak apa juga nggak ketemu jawabannya gitu loh. Ya, ini terus kita bagaimana dong? Terus kita ketemu godaan lagi, ya. Udah pas-pasan, ya udahlah persembahan perpuluhannya aja dirapel aja Tuhan nanti ya Tuhan ya di belakangan gitu loh. Ini ada godaan-godaan seperti ini loh. Nah, di tengah godaan kayak begini, minta hikmat. Tuhan, gimana saya ngaturnya nih sekarang? Uang sekolah anak nggak turun kan? Ya kan, maksudnya ada sekolah Kristen gitu ya, iba gitu kan? Oh iya nih, orang tua lagi pada susah, turunin uang sekolah. Mana ada sekolah Kristen kayak begitu, ya? Malah tiap tahun naik sekolah Kristen gitu ya. Kadang saya juga karena saya punya pengalaman buruk dengan sekolah Kristen, maaf. Ini bukan saatnya curcol saya ya. Nah, saudara kasih, tapi intinya adalah kalau di Yakobus 1 kita diajarkan untuk minta hikmat waktu kita menghadapi godaan. Tapi begitu masuk Yakobus 5, ajaran dan dorongan untuk berdoa diperluas. Bukan lagi untuk diri kita, tetapi kita diajak untuk mendoakan sesama saudara seiman yang sedang dapat kesusahan, masalah, sakit, penyakit. Jadi doa permohonan minta tolong ini bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk teman-teman gereja. Ya, jadi itu yang diungkapkan di dalam Yakobus 5. Nah, bagaimana kita tahu teman gereja itu lagi ada sesuatu? Ya, ada lagi sakit, derita, ada lagi pusing mikirin keuangan dan sebagainya. Ya kita tahu kalau kita ngobrol. Ya. Jadi memang alangkah bagusnya kalau misalkan kita bisa terus kenal ya dengan teman-teman gereja ya. By the way, saya pengen iseng nih. Tadi waktu saya minta kita doakan teman kanan kiri, pada tahu kan, kenal kan, mungkin keluarga sendiri lah ya. Kalau nggak kenal nanti abis kebaktian kenalan gitu ya. Ya. Jadi saya kasih untuk kita bisa tahu teman segereja kita atau anggota keluarga kita itu lagi tertekan, ya kita perlu tanya. Kita perlu nggak pikirin diri sendiri terus. Ya. Kita perlu keluar dari comfort zone kita tanya teman kita yang mungkin kelihatannya dia mukanya kok hari ini kok nggak enak ya, sedih, murung, gelap ya dan sebagainya ya. Kita perlu peka dengan apa yang dialami teman-teman segereja yang sebenarnya juga adalah keluarga kita. Nah, jadi yang pertama yang Tuhan mau ajarkan adalah ini, saudara kasih. Doa orang benar besar kuasanya ketika doa itu disertai kepedulian atas kesusahan orang lain. Nah, kita semua punya kesusahan sendiri-sendiri. Ya, tetapi ya kalau kita cuma mikirin kesusahan kita, akhirnya kita kegulung jadi lingkaran setan nih, yang dipikirin kesusahan sendiri mulu, air muter aja di dalam dan kita nggak bisa keluar dari masalah. Nah, salah satu teknik untuk bisa kita mengerti bahwa orang lain juga punya masalah, perhatiin orang lain. Ya, jadi pedulinya kita dengan sesama teman gereja, anggota tubuh Kristus yang lain. Inilah tanda orang benar di dalam Kristus. Jadi arti orang benar
Bukan dalam artian saya nggak nyolong, saya nggak nyatut, saya nggak selingkuh, saya nggak lihat pornografi. Bukan masalah itunya saja, ya. Orang benar di sini adalah orang yang mengalami pembenaran di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mengalami pembenaran kurang lebih seperti ini, saudara yang terkasih. Kita melakukan kesalahan, tetapi kemudian orang yang kita langgar itu ya, orang itu tidak memperhitungkan itu sebagai kesalahan kita. Tetapi dia memperhitungkan itu sebagai, ya saya mengerti kamu lakukan itu. Jadi dibenarkan artinya adalah diperhitungkan benar oleh Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Itu arti secara iman Kristiani. Jadi kita yang tadinya salah di hadapan Allah, ya, dosa ini kan bukan semata-mata yang sudah dilakukan ya, yang di dalam hati aja sudah menjadi sebuah dosa. Kalau kita yang tadinya salah lalu diperhitungkan benar karena ada Yesus yang menanggung kesalahan kita, itulah arti orang benar di mata Allah, saudara yang terkasih. Nah, tanda bahwa kita adalah orang benar, kita nggak mikirin diri sendiri terus. Tanda dari kita orang yang dibenarkan oleh Allah melalui Yesus adalah waktu kita berdoa, kita nggak doa sendirian. Karena Tuhan Yesus doa bersama-sama kita. Kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, ya, kita nggak bisa lihat Roh Kudus, kita nggak bisa lihat Allah Bapa, tetapi Allah yang satu ini, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dia hidup. Tadi di dalam doa saya menyebutkan bahwa Allah itu bisa diilustrasikan seperti angin. Kita nggak bisa lihat, tapi begitu angin kena ke muka kita, kita berasa ini angin dingin, tajam, nusuk ke kulit, atau angin panas langsung bikin keringetan. Ya, jadi ini satu hal yang saya kira perlu kita perhatikan. Waktu kita tanya doa orang benar besar kuasanya, kok doa saya selama ini kok saya berasa nggak dijawab ya? Apakah kurang besar kuasanya? Coba cek, apakah saya selama ini mengerti saya ini dibenarkan sudah tepat atau belum? Dan apakah saya orang Kristen yang memang nggak terlalu mikirin orang lain? Ya, mikirinnya adalah diri sendiri, keluarga sendiri. Yang penting keluarga saya aman, ya udah, sejahtera dan sebagainya. Saya kira bukan itu pengajaran iman Kristiani, saudara yang terkasih. Tanda utama seorang yang diperhitungkan benar adalah orang itu belajar peduli kepada orang lain yang lagi susah. Nah, orang itu susah salah satunya karena sakit. Ya, di ayat 14 itu ditegaskan. Tapi sakit di sini nggak boleh dikunci sakit fisik saja, ya. Karena kita tahu ya secara medis itu ya, orang sakit fisik juga karena psikisnya sakit, ya. Jadi orang susah hidupnya bisa karena secara emosi, secara psikis dia itu sakit, tertekan, ketakutan tiap hari. Sakit juga bisa karena sering dilukai, ya. Di rumah itu keluarga kalau ngomong itu kayak anak panah semua omongan, ya. Jadi verbal abuse terjadi di rumah. Itu disimpan, akhirnya jadi penyakit, ya. Ada yang dilukai, dikhianati, dianiaya. Ada sakit karena pendem luka hati, ya. Kan ada ya di antara anggota keluarga kita atau teman kita yang punya keluarga yang kalau misalkan ada sesuatu konflik di rumah, kemudian orang itu selalu berkata, iyalah emang gue yang salah kok. Gue yang salah. Apa-apa gue yang salah. Ada yang begitu tuh, ya. Ngomongnya gue yang salah, tetapi di dalamnya sakitnya luar biasa, ya. Udah nggak bisa nangis, air matanya nggak keluar, nangisnya di dalam. Itu lama-lama jadi penyakit, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, sakit itu memendam kepahitan, ya. Sakit juga secara emosi itu udah nggak ada rasanya gitu. Misalkan suami istri yang konflik terus, ya. Kalau ngomong nggak tahu kenapa nggak nyambung gitu loh. Kalau ngomong saya A, dia nyautin A B C D E F G H A D, kagak nyambung. Dan ini bikin sakit hati yang luar biasa. Lama-lama malas ngomong di rumah, ya udah diem-dieman 1000 bahasa. Jadi perang dingin kan terjadi antara suami istri, antara kakak adik, ya. Kan banyak terjadi seperti itu. Kakak adik kompetisinya sejak dari kecil. Kenapa? Karena papa mamanya yang bikin kompetisi, ya. Kamu gitu aja nggak bisa, lihat tuh kokomu, lihat tuh cicimu bisa, ya. Lama-lama tuh anak yang kedua keselnya minta ampun gitu loh. Apa-apa saya dibandingin sama koko sama cici. Mungkin kita orang tua dalam hati udah bagus bandingin sama koko sama cici loh, bukan sama abang-abang di luar. Ya, tapi itu menimbulkan sakit hati.
Itu kan dipendem. Ya. Waktu si anak nunjukin sesuatu yang jangan gitu dong papa mama gitu ya, tapi nunjukinnya mungkin caranya beda ya. Kita langsung bilang, jangan macam-macam ya. Kamu kan saya yang kasih makan. Wah, udah habis, anak gak ada yang berani ngomong soal yang kasih. Jadi ada orang yang sakit tuh seperti itu secara psikis dan kemudian terjadi secara fisik karena nyambung. Tapi ada juga orang yang sakit secara rohani karena dosa disembunyiin terus. Ya. Apa bayangannya ya karena urusan ekonomi ini menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, udah deh investasi gitu ya. Padahal duit aja udah pas-pasan gitu kan. Kan prinsip investasi kan, by the way kalau investasi itu kan dari utang atau duit lebih sih? Soalnya ini kadang-kadang susah ngomong sama pedagang gitu kan, sama bisnismen gitu kan. Karena kalau bisnismen sekarang investasi itu karena pinjem duit dari bank, bukan duit saya sendiri gitu kan. Tapi kan prinsip investasi yang ya konvensional dalam tanda petik ya duit lebih gitu kan. Tapi ini nutup-nutupin investasi udah nggak bilang-bilang istri atau istri nggak bilang-bilang suami. Sekarang soalnya bisa istrinya yang bandel gitu loh soal investasinya. Suaminya bandel itu zaman dulu kali ya. Sekarang istri bisa bandel gitu loh. Jadi secara rohani tutupin, sembunyi. Dan beneran investasinya jebol, rugi. Wah, tapi nggak ngomong-ngomong dia, disembunyiin. Tapi ada guilty feeling. Ya, ada guilty feeling kalau ditanyain sama istrinya atau sama suaminya, ini kok tabungan kita kok merosotnya banyak ya? Kamu kayak nggak tahu aja. Yang disalahin sekolah Kristen lagi. Tuh sekolahan tuh naik uang sekolah tiap bulan dan sebagainya ya. Padahal dia investasi sembarangan gitu loh. Nah jadi ada sakit secara rohani, guilty feeling. Saya ngalamin ini soal generasi dan ada hubungannya sama duit juga. Jadi kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP, saya itu hidup ditekan sama rasa bersalah yang kayak setan di belakang saya, nemenin terus gitu loh. Ya, waktu itu ya kami tinggal sama Akong Ama di Kepu Barat, gitu ya, rumahnya besar tapi kami tinggal di pojokan, lalu ada sumur gitu kan. Terus selalu ditakut-takutin gitu loh, ada setan tuh, ada penunggunya dan sebagainya. Jadi saya punya guilty feeling yang besar sekali seperti ada setan ngikutin saya. Nah kenapa saya guilty feeling? Karena saya nyolong duit acek saya, duit paman saya. Jadi dia simpen duit itu di laci belajar, di meja belajar ada lacinya dikunci, tapi lacinya itu belakangnya bolong. Jadi tangan saya yang kecil tuh bisa masuk begini, terus saya ambil, saya keluar. Duit semua gitu kan, koin, seneng dong, saya jajan. Ya kayak begini kan, Kepu Barat itu kan tempatnya kayak Teluk Gong ini banyak yang jajanan gitu kan. Jajan begitu masuk rumah sakit kena diare. 3 hari 3 malam saya ditelanjangin di rumah sakit Harapan Kita, ya. Tidur terus ada lobangnya gitu, pantat saya di situ gitu loh, ya. Bocor terus tiap hari. Udah gitu mama saya baru ngelahirin adik yang paling kecil. Jadi capek banget dia juga. Mesti bolak-balik lihat anak yang paling gede, udah gitu anak paling kecil masih bayi. Setiap kali sampai ke rumah sakit mama saya bilang begini, lu dosa sih lu nyolong duit awul lu, ya, acek lu dan sebagainya. Tiap hari begitu. Jadi guilty feeling itu besar sekali. Ya, guilty feeling itu saya tekan bertahun-tahun. Jadi terjadi sakit non fisik itu bisa karena rohani juga yang bermasalah karena ada dosa. Nah, kalau sakit ini terus disimpan sendiri, akhirnya membawa penyakit secara fisik. Dan Bapak Ibu bisa ngecek lah tulisan-tulisan secara medis ya. Yang ditekan secara psikis bisa keluar secara fisik. Dan itu bisa dibuktikan secara medis. Nah makanya firman Tuhan di Amsal juga ada ngomong ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati itu gembira karena ada kelegaan dalam hidup gitu loh ya. Gak ada yang ditutup-tutupi, semuanya berjalan baik. Hati yang gembira. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat itu kan sesuatu yang kita gak bisa lihat toh. Sesuatu yang non fisik. Nah semangatnya hancur, melihat hidup itu gak ada harapan, mengeringkan tulang, bikin orang sakit dan sebagainya. Jadi firman Tuhan udah menunjukkan hal ini saudara. Nah oleh karena itu kalau kita perhatikan ayat 14, di sini dibilang kalau ada seorang di antara kamu. Jadi ada satu orang di antara jemaat yang disuratin sama Yakobus. Kalau ada seorang di antara kamu sakit, biarlah ia di sini adalah orang itu ya. Biarlah ia memanggil penatua jemaat. Dan di sini disebut memanggil para penatua jemaat. Jadi lebih dari satu nih penatuanya.
Jadi nasihat firman Tuhan itu adalah kalau ada satu orang di antara kita yang sakit, panggil teman gereja yang bisa dipercaya. Kemudian untuk ngapain? Untuk doain dan mengoleskan dengan minyak. Dengan kata lain, kalau kita lagi susah, lagi sakit, lagi menderita, jangan mengisolasi diri. Ya kadang-kadang kita orang Tionghoa gitu ya, kita malu kasih tahu orang kita lagi susah. Nanti kalau kita bilang cerita ke teman gereja, ya gue lagi susah nih usaha, tadi asal nggak mau pinjem duit lagi gitu kan. Kadang-kadang kita susahnya gitu ya orang Tionghoa ya, terlalu gampang curiga kalau udah berhubungan sama duit gitu ya. Tapi ya gimana ya, kita orang Tionghoa mau diapain lagi gitu ya. Ya, Tapi intinya adalah firman Tuhan, kalau kita ngalamin susah, sakit, jangan mengisolasi diri. Semakin kita mengisolasi diri, kita makin kelilit sama lingkaran setan itu. Ya. Jadi firman Tuhan di ayat 14 ini mengajak kita yang lagi susah, lagi sakit untuk panggil beberapa penatua. Atau kita bisa katakan panggil beberapa teman gereja yang bisa dipercaya untuk mendoakan. Yang jelas firman Tuhan mendorong supaya kita lagi-lagi jangan mengunci diri, isolasi. Tapi reach out kepada teman gereja untuk minta tolong. Dan ini yang menjadi poin kebenaran kedua dari firman Tuhan hari ini. Doa orang benar itu besar kuasanya ketika doa itu dilakukan dengan kebersamaan dengan saudara seiman. Ya. Nah, kita yang lagi susah seringkali kita nggak ketemu solusi. Sebenarnya kita perlu tukar pikiran sama teman-teman gereja. Ya. Tukar pikiran itulah yang bisa menolong kita melihat bahwa kita tuh nggak sendirian ketika kita mengalami kesusahan. Nah tentu kita perlu cari seorang yang ya bisa kita percaya. Ya kita doa, Tuhan saya butuh teman nih. Siapa yang saya bisa ajak jadi teman untuk saya bisa berbagi kesusahan saya. Intinya terjadi doa bersama-sama. Ya, baik itu sebagai kelompok kecil, tim pelayan, satu keluarga atau satu gereja. Jadi yang terkasih, ini yang menjadi tantangan saya buat GKR Teluk Gong. Mari jadilah jemaat Kristen yang tidak kehilangan seni doa bersama-sama. Ya. Karena doa bersama-sama ini adalah sebuah seni rohani sebenarnya. Ya, nggak mudah untuk dilakukan karena butuh saling percaya. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa Yakobus minta orang yang lagi susah panggil penatua jemaat? Karena di abad pertama tugas penggembalaan yang dipercayakan kepada penatua adalah untuk mendoakan jemaat. Ya, jadi contohnya seperti Rasul Petrus ya. Nah, kalau dibaca di 1 Petrus, Rasul Petrus itu bilang kepada penatua-penatua lain. Jadi ada tim penatua untuk apa? Untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Nah, mendoakan adalah tugas penggembalaan terpenting bagi kita yang dipercaya sebagai pengurus gereja. Jadi penatua bukan seorang dukun, ya. Jadi jangan berpikir kalau manggil dari gereja, wah dia pasti doanya lebih manjur. Enggak juga saudara terkasih, ya. Ada sebagian daripada jemaat Kristen yang saya tahu kucingnya sakit panggil pendeta, anjingnya sakit panggil pendeta. Ada yang sampai seperti itu gitu loh. Nah itu sih agak berlebihan lah, ya. Kucingnya sakit bawa dong ke pet store. Siapa suruh mau piara kucing, ya. Sekarang kan yang buka pet store kan makin banyak ya. Berarti menjamur di Jabodetabek nih ya. Tapi soalnya kasih penatua yang mengunjungi atau pengurus yang mengunjungi, dan by the way pendeta itu adalah salah satu penatua. Ya, kalau di dalam firman Tuhan dan juga paling tidak di dalam denominasi saya Presbyterian, pendeta itu adalah salah satu penatua yang sejajar dengan penatua lain. Cuma pendeta itu ada ditahbiskan jadi pendeta untuk 2 pelayanan utama, yaitu baptis sama perjamuan kudus. Kalau penatua yang awam bukan pelayanan sakramen. Bedanya di situ saudara terkasih. Nah, jadi penatua ini adalah punya peran menggembalakan dengan doa dan mengoleskan dengan minyak urapan. Nah, minyak ini sebenarnya adalah tujuannya untuk memberikan semacam penghormatan kepada yang sakit. Karena minyak ini kalau di dalam abad pertama ya sumbernya dari zaitun ya, olive ya. Itu diperes menjadi minyak, dan di dalam zaitun ini ada antioksidan, ada vitamin, ada mineral.
Jadi ketika dikatakan mendoakan sambil mengoleskan minyak, minyak ini bukan minyak berisi kekuatan gaib, bukan, ya. Tapi minyak ini memang punya ingredients yang memang bisa menolong kesehatan kita. Nah, makanya kan sebagian ibu rumah tangga kan kalau beli minyak apa? Zaitun. Ini ekonomi begini jangan beli minyak zaitun, mahal gitu ya. Mahalnya minta ampun minyak zaitun gitu ya. Tapi ya pakai air fryer aja, nggak usah pakai minyak ya. Itu lebih murah pakai air fryer ya. Jadi minyak zaitun pada abad pertama itu udah jadi bagian hidup masyarakat hari lepas hari ya. Jadi kalau ngolesin pakai minyak itu sebenarnya untuk kesehatan, untuk membantu kesukacitaan ya. Jadi ada orang yang bawa minyak zaitun itu berarti menghormati orang yang sakit gitu loh ya. Nah, semua ini dilakukan penatua dalam nama Tuhan. Jadi para pengurus gereja yang di dalam jemaat Yakobus itu melakukan semua itu karena otoritasnya dari Tuhan, bukan otoritas sok-sokan pribadi gitu loh ya. Nah, jadi doa yang terjadi dalam kebersamaan dan kemudian disampaikan dalam iman dikatakan akan menyelamatkan orang sakit itu sehingga ia sembuh. Nah, kami pernah melayani seorang anak Tuhan dan ini menjadi sebuah ilustrasi bahwa doa bersama-sama itu ada keajaiban yang saya nggak bisa jelasin, ada misteri di mana Tuhan bekerja dengan heran. Kami melayani seorang anak Tuhan, seorang bapak ya, kerja di perusahaan minyak. Jadi ya kerja di perusahaan minyak pasti cukup berada gitu ya. Tapi kena kanker perut. Kena kanker perut, dia orang Batak ya. Nah, ketika kami berkunjung dia lagi meringkuk kayak bayi. Karena perutnya sakitnya luar biasa. Nah, tapi bersyukur dia izinkan kami masuk ke kamar ya. Biasa kalau orang sakit kanker itu kadang malu ya. Karena bapak ini juga gitu, rambutnya tinggal beberapa helai aja bisa dilihat. Karena kemo, rontok habis, udah gitu mukanya tuh kayak keriput ya. Karena somehow kemonya itu berpengaruh ke kulit dia dan sebagainya gitu loh. Tapi bersyukur kami diizinkan masuk ke kamar, kemudian kami tahu kami nggak bisa ngobrol panjang lebar, nanya ini itu dan sebagainya. Kami cuma tanya apa yang bisa kami doakan. Dan kami bacakan firman Tuhan, kami naikkan pujian, kemudian doa saya pegang perut dia. Nah, sambil doa dia masih suka merintih, kesakitan, mukanya pucat gitu ya. Tapi dia tetap pejamkan mata, dengar firman yang dibacakan, kemudian nyanyi sebisanya, udah gitu ikutin doa gitu loh. Jadi firman, pujian, doa menjadi 3 sumber yang somehow menguatkan dia ya. Dan tentu ini kami lakukan tidak cuma 1 kali ya, beberapa kali. Setiap Selasa kami kunjungan, kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Dan setiap kali kami selesai doa, si bapak ini kelihatan lebih semangat dan sebagainya. Intinya kami bersyukur karena kunjungan dan kemudian doa bersama-sama itu menolong si bapak untuk tetap melihat sisi lain yang bisa disyukuri. Jadi sambil didoakan, dia itu mencoba untuk hitung berkat Tuhan. Dia bisa ngomong begini, untung saya kerja di perusahaan minyak. Kalau enggak siapa yang bayarin ke Singapura berobat kemo. Ya, kemoterapi di Singapura bisa habis cepet $10, bahkan lebih dan sebagainya. Jadi saudara yang terkasih, dia diajak dikuatkan imannya dan menolong restorasi kesehatan. Nah, waktu kami pulang ke Jakarta, kami tinggal di BSD, ternyata mereka juga di BSD. Kami sempatkan ketemu keluarga ini. Akhirnya anak-anaknya udah sekolah dokter lagi ya. Mungkin ya karena dipengaruhi sama bapaknya yang sakit gitu ya. Udah sekolah dokter aja dan berhasil. Nah, kami kunjungi dan pada saat kunjungan itu kami diajak makan siang. Si bapak itu cerita bahwa firman, pujian, doa yang menjadi pelayanan kami waktu itu di Singapura itu menguatkan dia. Bahkan ada satu peristiwa di mana kebersamaan doa itu, jadi setelah kami doa, kami pulang, si bapak itu sakitnya hilang. Si bapak tersebut sharing di meja makan waktu itu. Dan kami baru tahu itu setelah lewat 7 tahun. Ya. Jadi saudara yang terkasih, doa orang benar besar kuasanya ketika dilakukan dalam kebersamaan dengan saudara-saudari seiman. Artinya kita yang lagi susah,
kita nggak sendirian. Dan bukankah ini yang juga ditunjukkan sama Tuhan kita Yesus Kristus di Taman Getsemani? Ya. Tuhan Yesus ngajak siapa untuk doa sama-sama? Ngajak berapa orang? Murid, ingat gak? Gak ada yang ingat ya? Serius nih? 3 orang. Ngajak 3 orang murid. Petrus, Yakobus, Yohanes. Tapi 3 orang murid itu ngapain? Tidur. Artinya Tuhan Yesus tuh mengerti prinsip yang diajarkan Yakobus ini. Ya tentu kita bisa balik ya. Yakobus itu mengerti karena Tuhan Yesus yang nunjukin bentuknya seperti apa. Tuhan Yesus ngajak 3 murid berdoa. Yesus doanya pasti doa orang benar ya di Getsemani. Doanya pasti besar kuasanya. Tetapi besar kuasanya bukan dalam artian menjauhkan dia dari salib. Ya, jadi saudara yang terkasih, doa orang benar besar kuasanya. Kuasa di sini artinya adalah memampukan kita untuk tetap ada di dalam jejak kehendak Allah meskipun berat. Ini yang susah jadi orang Kristen. Ya. Semuanya ditutup pintunya. Udah kita ditaruh aja di sini. Udah pokoknya jalan di sini. Semakin kita berontak, ya kita cari jalan keluar ke sana kemari, makin berantakan hidup kita. Ya. Jadi saudara yang terkasih, doa orang benar besar kuasanya. Besar kuasanya ini artinya adalah memampukan kita untuk di dalam jejak kehendak Allah meskipun berat. Tapi jangan lupa, selalu ada kemenangan di ujung. Nah buat kita orang zaman sekarang susahnya adalah kita nggak tahu ujungnya kapan. Ya. Dan Tuhan Yesus tahu ujungnya. Ya. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib cuma 3 jam. Padahal pengorbanan di atas kayu salib itu adalah supaya orang mati pelan-pelan. Ya. Karena kan netes darahnya dikit-dikit, dia mesti angkat kakinya, paru-parunya lama-lama kolaps. Begitu paru-paru kolaps baru mati dia. Dan itu bisa terjadi 3 hari. Begitu udah 3 hari mati baru burung gagak datang dipatokin matanya, ya dagingnya dicabik sama itu burung dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus 3 jam udah mati. Nah, kalau kita ingat peristiwa salib, kan dengkulnya Tuhan Yesus pengen dipatahin untuk nunjukin, buktiin bahwa dia benar udah mati apa enggak. Tapi serdadu Romawi ngelihat sudah mati. Udah gitu dibuktiin lagi, tusuk lambungnya, benar udah mati. Ya, 3 jam. Tapi kemudian Tuhan Yesus juga menang bangkit dari kematian. Jadi doa yang besar kuasanya, jangan kita punya ekspektasi yang salah. Karena semakin kita punya ekspektasi yang salah, kita ngarepinnya yang salah. Semakin kita mengharapkan yang salah, kita makin frustrasi. Karena kita merasa doa kita gak didengar, saudara yang terkasih. Jadi mari kita hati-hati di dalam menghayati aspek hal ini. Nah kemudian yang terakhir, Yakobus tambahkan satu aspek lagi mengenai doa orang benar yang besar kuasanya. Itu ada di ayat 15b. Di sini dikatakan, kalau kesusahan dan penderitaan teman kita itu adalah akibat dosa, maka doa bersama-sama baru didengar Allah dan dosa itu diampuni, dan itu yang menjadi besar kuasanya doa tersebut, saudara yang terkasih. Nah jadi poinnya gini, kita tahu atau saya nggak tahu apakah jemaat tahu ya, tidak semua sakit disebabkan karena dosa. Ada sakit yang karena Tuhan memang izinin terjadi untuk membentuk karakter kita. Karena kita aubal. Ya. Orang-orang udah bilang, jangan kerja terus. Istirahat sekali-sekali. Ya. Tapi dia merasa kerja itu adalah dia berkarya demi Allah gitu kan. Nah, mungkin ini bicara ke kami juga sih, pendeta penginjil kali ya. Kerja terus buat Tuhan, pelayanan, gak istirahat. Anak ditinggalin, istri melahirkan, suami orang lain yang temenin dan sebagainya gitu kan. Jadi kerja terus, akhirnya ya Tuhan mau kita juga ada ritme kan. Akhirnya dibikin sakit. Ya. Supaya tidur gak usah ngapa-ngapain. Biarkan kamu belajar beriman. Karena Tuhan yang kerjain sesuatu. Ya. Kadang ada yang seperti itu tuh sakitnya, soal yang terkasih. Tapi contoh, kalau dalam Alkitab tuh Paulus ada duri dalam daging. Tuhan gak cabut. Itu untuk membentuk Paulus supaya rendah hati. Ya. Nah, tapi ada situasi sakit ya karena dosa sendiri.
Salah sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, Tuhan teman pasangan udah kasih tahu, jangan investasi itu. Tapi karena diiming-imingin segala macam ya, terabas saja terus. Akhirnya gagal, bangkrut, susah, menderita, salah sendiri. Sakit kepala tiap hari, ya. Karena apa? Karena utang. Mending utangnya bergengsi gitu ya, utangnya karena judi online. Mending judinya bergengsi gitu ya. Judinya judi apa yang nggak bergengsi coba? Judi bola misalkan, ya. Atau judi F1 race dan sebagainya. Yaitu penderitaan akibat salah sendiri. Ya. Kayaknya sih kagak ada judi online yang buat maraton, nggak ada lah ya. Soalnya tadi pagi di Tangsel tuh ada maraton Tangsel gitu. Nah, dalam situasi begini demikian, orang yang lagi susah itu jangan dikucilkan. Ya lu salah sendiri, udah syukurin, jangan. Firman Tuhan tuh ngajak kita untuk tetap mendoakan rekan segereja yang lagi kesusahan. Nah, saudara yang terkasih, berarti poin yang Tuhan mau berikan yang ketiga adalah poinnya ini, saudara yang terkasih. Doa orang benar besar kuasanya ketika doa itu diterapkan dengan kejujuran untuk saling mengaku dosa. Jadi orang yang lagi susah itu perlu terbuka. Jangan-jangan saya ada salah nih. Ya, dia butuh untuk memverbalkan. Jangan-jangan saya ada dosa. Dan ada yang bersedia mendengarkan dan juga mengajak doa bersama-sama dan saling mengaku dosa dan membawa itu semua kepada Tuhan, saudara yang terkasih. Nah, doa seperti ini besar kuasanya dalam arti akan membawa pengampunan dan juga kelegaan. Nah, itulah arti sembuh. Jadi sembuh di sini nggak selalu sembuh fisik ya, tapi bisa sembuh secara mental, sembuh secara semangat ya. Jadi saudara yang terkasih, sembuh yang membawa kelegaan sangat besar adalah kita tidak lagi menyimpan kepahitan, dendam, rasa bersalah, takut, sama malu. Dan Tuhan melalui Yakobus itu menegaskan untuk mendorong kita ya bersama dengan jujur saling mengaku kesalahan, pelanggaran dan dosa. Karena saling mengaku dosa dan kemudian saling mendoakan ini diberikan di dalam sebuah tata bahasa supaya kita itu menjadikan ini habit, menjadikan ini sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena doa yang ada saling ngaku dosa akan menuntun kita kepada pengampunan. Dan kemudian terakhir akan merestorasi atau memperbaharui kita. Nah, tentu ini di slide gampang banget keluarinnya diagramnya. Tapi dalam hidup susahnya setengah mati. Waktu kita ngaku, orang yang sono dengerin kita, ya lu salah sendiri, ya. Jadi kita ngaku dosa malah diinjek gitu kan. Nah, makanya cari teman yang benar, ya. Jadi perlu punya sahabat rohani di gereja. Nah, sebenarnya mulainya paling gampang adalah dari keluarga sendiri, saudara yang terkasih, ya. Jadi saya kira ini satu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan firman Tuhan di Perjanjian Lama juga menyampaikan hal serupa, saudara yang terkasih. Jadi saya akan bacakan dari 2 Tawarik pasal 7. Di situ firman Tuhan bicara seperti ini. Nanti saudari baca ayat 14-nya ya, saya baca ayat 13. Ketika aku, yaitu Tuhan, menutup langit sehingga nggak ada hujan. Jadi rezeki ini seret banget. Kemudian bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi. Artinya ada profit tapi kita nggak bisa nikmatin. Kemudian yang ketiga, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan silakan. Dan aku tersebut bernakan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu balik dari jalan-jalannya jahat, maka aku akan mendengar dari dosa dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, jadi ayat ini mirip sekali dengan ayat 19 sama 20 di Yakobus 5 tadi, ya. Jadi pada saat kita ngajakin doa bersama dengan kejujuran saling mengaku dosa, ini Tuhan mengerjakan kuasa yang kita nggak bisa lihat, ya. Dan kuasa itu kuasa yang menyembuhkan. Dan salah satu menyembuhkannya itu adalah terkait dengan aspek psikis kita, kelegaan, damai sejahtera dan sebagainya. Tapi jangan salah mengerti begini. Doa bersama dengan kejujuran saling ngaku dosa bukan berarti Anda sok-sokan pakai TikTok ngaku dosa secara publik,
Ya, semua orang tahu kalau kamu selingkuh. Semua orang tahu kalau kamu itu pornografi melulu dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Karena ada beberapa orang yang melakukan itu, saudara terkasih. Dan ini terjadi di gereja secara publik, ngaku. Ya. Jadi bukan itu maksud daripada firman Tuhan. Intinya adalah doa bersama-sama yang ada jujur, ngaku dosa. Ini perlu terjadi pertama di dalam keluarga. Nah, bagaimana dengan kita yang kita nggak punya keluarga Kristen? Saya sendiri yang Kristen, gimana dong? Cari teman gereja. Ya, cari teman gereja yang bisa dipercaya, berdua, bertiga, nggak usah terlalu banyak. Ya, tetapi ada doa bersama-sama di mana kejujuran itu diungkapkan dan kemudian kita bisa saling menyembuhkan satu sama lain. Intinya saudara terkasih, ini kita perlu lakukan. Kalau kita mau ngalamin doa orang benar yang besar kuasanya. Ya, karena yang ketiga ini yang paling susah menurut saya. Ya, apalagi kita Kristen Protestan, kita nggak biasa tuh ngaku dosa di depan umum. Ya, karena setiap kali kita ngaku dosa umumnya ya udah privat gitu ya. Nah, kalau Katolik itu kan datang ke pastor, ada kotak gitu ya. Terus ada pemisahnya, ngaku dosa, nggak bisa saling melihat gitu kan. Tapi ritual itu belum tentu nolongin orang tersebut untuk benar-benar bertobat juga. Karena cuma ya latah aja, bolak-balik aja ke kotak itu gitu loh ya. Jadi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita betul-betul jujur, transparan, doa dengan hati yang hancur, dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Jadi biarlah firman Tuhan ini boleh kita perjuangkan, kita lakukan bersama-sama mulai malam ini, mulai dengan suami istri, mulai dengan anak-anak ya. Pasti nggak biasa, canggung banget ya waktu pertama kali mulai. Tetapi diupayakan ya. Dan saya harap bapak-bapak kepala keluarga bisa menjadi promotor ya untuk melakukan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Saya undang jemaat untuk sekali lagi berdoa merespons firman Tuhan ini secara pribadi. Datang ke hadapan Tuhan dan nyatakan janji atau komitmen atau tekad atau keinginan untuk melakukan firman-Nya dan kehidupan doa yang lebih ditata kembali, dikelola kembali. Doa dengan kepedulian buat orang lain, doa dengan kebersamaan dengan saudara-saudari iman yang lagi susah, dan doa dengan sebuah dorongan untuk kejujuran, untuk saling ngaku dosa. Silakan nyatakan respons secara pribadi di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau sekali lagi adalah Allah yang begitu sabar, dan Engkau adalah Bapa buat setiap kami. Engkau Bapa yang terus mendisiplin kami, tapi pada saat yang sama Engkau adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih untuk pengajaran-Mu, dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan apa yang Engkau sudah ajarkan. Sehingga kehidupan kami sebagai orang Kristen dan sebagai keluarga Kristen betul-betul boleh mengalami kesembuhan-kesembuhan yang penting dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera yang betul-betul melampaui akal budi kami. Dan mampukan kami untuk mengerjakannya demi satu tujuan utama, yaitu menyerupai Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengar seru doa kami ya Allah, karena kami mengalaskannya hanya di dalam nama Kristus yang mulia itu. Amin.